FFG, RR, SRF dan seterusnya ya. Kita sekarang bahas lebih detail teknisnya ya. Paling enggak secara umum Anda menguasai ya. Sebenarnya detailnya ini di programming ya, di programming. Kalau di sistem operasi ini kita mengenal secara konsep dasarnya saja. Tapi kalau detail benar itu di programming. Penjadwalannya pertama adalah FIFO ya. Salah satu tujuan penjadwalan itu kan adil. Adil. FIFO ini salah satu penjadwalannya lumayan adil. Tapi kadang-kadang kurang efektif. Adil tapi kurang efektif, kurang efisien. Jadi adil itu tidak selalu efisien. Makanya nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi adil itu tidak hanya bagi rata, bagi sama, yang datang duluan dilayani gitu ya. Tapi nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kok first in, first out itu memang adil, tetapi tidak efisien ya. Nanti ada hitung-hitungannya. FIFO ini first in, first out merupakan penjadwalan non preemptif. Preemptif ini non preemptif itu tidak bisa diinterrupt ya, nggak bisa disela. Jadi apa adanya, jalannya itu cuma satu, nggak bisa disalip ya. Kalau di gambar di sini ini ada ruangan ya, ruangan jalan kecil. Jadi yang datang dulu dia yang akan keluar pertama ya, akan dilayani. Benar-benar nggak bisa nyalip. Kalau preemptif itu berarti ini bisa nyalip, gitu ya, bisa nginterap. Ini nggak bisa. Jadi benar-benar urut, ya. Tidak ada prioritas. Yang dulu masuk ya sudah, ya benar-benar dilayani. Proses yang datang pertama harus dikerjakan sampai selesai harus dikerjakan sampai selesai. Contoh antrian nasabah bank, ya. Ini antrian nasabah bank. Ini kalau nggak ada priority ya, tua muda nggak peduli ya, nggak peduli dia. Yang datang duluan ya dilayani, meskipun di belakangnya ada orang tua nggak akan diprioritaskan. Nah ini contoh ya, contoh antrian di nasabah bank yang tanpa rasa kemanusiaan, ya, itu menggunakan FIFO ya. Tapi kalau ada rasa kemanusiaan yang tua ya dulukan, itu priority nanti, termasuk preemptif bisa disela. Contoh lain penerapan di jaringan komputer adalah printer ya. Jadi ini ada printer jaringan. Ya, satu printer, ini printer ya, ini printer. Nah, ini ngeprint. Sorry. Kok mas saya nggak jalan? Halo, kok tiba-tiba hang? Bentar ya. Ini nggak tahu kok tiba-tiba hang. Oke. Pertama dia ngeprint yang ini, ngeprint ke sini ya, ngeprint ke sini. Dia ada buffernya, di sini ada buffer ya. Buffernya itu namanya spooling. Spool. Jadi memori ya. Nah, ini ngeprint 50 lembar. Terus yang ini datang kedua, ini cuma ngeprint 3 lembar, ini ngeprint 2 lembar. Ya nggak ada priority ya. Aku tak ngeprint 2, cuma 2 aku tak nyela, nggak bisa. Benar-benar siapa yang duluan. Kalau ini 50 lembar harus selesaikan 50 lembar. Karena dia sudah masuk antrian dulu. Yang ngeprint 3, 2 don't care ya. Nanti kalau kamu memang mau ngeprint ya urusan belakang karena kamu datang telat. Nah, itu yang FIFO ya. Memang kalau jumlah lembar kertasnya ini sama, itu adil. Tetapi begitu jumlah kertasnya itu, kalau nanti bahasanya di penjadwalan namanya burst time ya, burst time. Itu berbeda, bedanya pun jauh. Ini malah nggak adil ya, kayak gini nggak adil. Masa saya cuma ngeprint 2, ini ngeprint 50 lembar. Saya harus nunggu lama ya. Ini kalau 50 lembar lah, kalau ini ngeprint 500 lembar ya, harus nunggu 2 jam ya. Yang lainnya harus nunggu 2 jam selesai baru yang lainnya boleh masuk. Ini kan malah nggak adil ya. Dia adil kalau memang burst time-nya atau jumlah lembarnya ya, jumlah pekerjaannya hampir sama ya. Hampir sama itu kelihatan adil. Tetapi begitu pekerjaannya berbeda ya, itu malah nggak adil. Itu yang FIFO.
Ini contoh hitung-hitungannya. Consider the following set of process that arrive at time zero ya, zero time. Bayangkan ini ada 3 proses ya. 3 proses yaitu proses 1, P1, P2 dan P3 ya. Ada proses P1, P2, P3. Dengan burst time ini lama waktu pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini butuh 24 milisecond, 3 milisecond, 3 milisecond ya. P1 ini berapa kalinya ini? 8 kalinya, 8 kalinya dari P2 dan P3. If the process arrive in the order P1, P1, P2, P3 ya, dengan urutan P1, P2 dan P3 dan menggunakan urutan first come first serve atau FIFO ya. Ini nama lain dari FIFO. First come first serve order, we get the result shown in the following Gantt chart ya. Kalau kita menggunakan metode FIFO, maka diperoleh Gantt chartnya sebagai berikut. Ini butuh waktu 24 ya, ini 24. Sedangkan ini butuh sekitar 3. Untuk menunggu waktu waiting time proses P1 ya, ini yang dikerjakan oleh prosesor. Jadi prosesor itu mengerjakan P1. P1 itu menunggu cuma 0 milisecond karena dia langsung dilayani kan. P1 langsung dilayani. Tetapi waiting time untuk P2 itu harus menunggu 24 milisecond. Jadi untuk P2 itu untuk menunggu gilirannya itu membutuhkan 24 milisecond. Sedangkan P3 ini harus menunggu ini P2 ya, P2 untuk menunggu itu butuh 24 milisecond, sedangkan P3 itu butuh menunggu 27 ya, ini P3 27. Sehingga average waiting time rata-ratanya waktu menunggu ini di rata-rata itu setiap proses itu kurang lebihnya ya 17 milisecond. Jadi waktu tunggunya itu 17 milisecond kalau rata-ratanya. Nah, ini Vivo ya. 17. Nanti ini bisa diperbaiki nih ya. Perbaiki dengan metode lain. Oke, ini PPT-nya double ini. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, ini contoh lain. Jika proses yang datang itu mulai P2 dulu, P3, P1 ya. P1 itu ternyata datang paling akhir ya. Untuk mengerjakan P1 ini butuh waktu, kalau lihat Gantt chart-nya butuh 6 milisecond. Sedangkan untuk P2 karena dia datang pertama kali dia membutuhkan 0 milisecond. Sedangkan P3 membutuhkan waktu 3 milisecond ya. Ini P3 di sini, ini P1, ini P2, ini P3, ini P1 ya. Oke. Ini ternyata kecil sekali. Average-nya 3 milisecond. Average waiting time-nya 3 milisecond. Bayangkan yang sebelumnya tadi 17 milisecond. Ini menjadi 3 milisecond. Jadi Vivo ini nggak stabil. Memang dia adil dalam artian yang pertama dilayani dulu. Tetapi dia waiting time-nya itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah gitu ya. Performanya itu naik turun. Ya, waiting time-nya itu kalau yang kebetulan proses kecil dulu yang datang ya waiting time-nya kecil. Tetapi kalau waiting time yang datang pertama itu waiting time-nya panjang ya, itu akan mempengaruhi performa secara keseluruhan. Ya. Jadi ini nggak stabil ternyata ya, adil tetapi di sisi lain nggak efektif. Jadi tidak ada kepastian, kadang lama, kadang pelan gitu, kurang efektif. Secara penjadwalan ini kurang efektif. Ya. Jadi Anda supaya tahu gambaran manajemen ya, ini manajemen Vivo. Ini bisa dipakai dalam penjadwalan pekerjaan ya, antrian pasien, antrian PLN dan sebagainya itu bisa ya. Nanti kedepannya bisa Anda algoritma ini bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang Vivo. Kita lanjutkan. Berikutnya round robin. Round robin ini berputar. Ya, diputar.
Ini startnya itu di sini, ini start, mulai startnya di sini. Setiap proses itu dikasih waktu kuanta yang sama ya, dikasih waktu yang sama. Dia kalau umpamanya dikasih waktu setiap orang itu dilayani oleh dokter itu maksimal adalah 10 menit ya. Kalau lebih dari 10 menit harus diinterap ya, harus diinterap oleh pasien berikutnya. Nanti kalau sudah selesai semuanya baru boleh kembali lagi. Itu round robin. Jadi dia berputar aja. P1 diproses, P2 diproses, P3 diproses. Pokoknya jatahnya sama. Setiap proses itu dikasih jatah yang sama. Ini preemptif. Kenapa? Karena proses belum selesai bisa disela ya. Preemptif itu bisa diinterrupt. Jadi kalau prosesnya panjang, lebih dari 2 milisecond ya, itu bisa diinterrupt. Ya, diinterrupt, diputus dan menjalankan proses yang lain. Dia preemptifnya by time, menggunakan waktu time. Tanpa prioritas. Nah, ini tanpa prioritas. Oke, dia preemptif tapi tanpa prioritas ya. Dengan prioritas yang sama ya. Tanpa prioritas itu artinya prioritasnya sama ya. Yang dimaksud prioritas tanpa prioritas itu adalah prioritas yang sama. Mirip dengan Vivo, cuma preemptif dan dibatasi waktunya. Ya, mirip dengan Vivo, cuma preemptif. Yang membedakan dengan Vivo ini preemptif. Kalau Vivo tadi non preemptif dan dibatasi waktunya. Semua proses diberi kuanta atau time slice yang sama. Cocok untuk sistem interaktif menunggu kejadian eksternal dan tidak cocok untuk sistem real time. Ya. Contoh game permainan tebak kata. Setiap pemain diberi kesemal waktu yang sama bergilir. Mamanya ini ada permainan tebak kata ini ya. Oke. Mamanya sebentar saya tak buat kata-kata. Mamanya ini tebak kata dikasih slot 6. Slot ini bisa ganti-ganti ya. Ini clue-nya, ini pemainnya ada P1, ada P2. Pemainnya ada P1 dan P2. Clue-nya ya, ini nama binatang. Nah, clue-nya ini nama binatang. P1 ya. P1 itu jawab, oh A, gitu kan. Ternyata nggak ada yang masuk. Di sini nggak ada yang masuk. Otomatis waktunya kalau habis digilir ke P2. U. Nah, U ternyata ada di sini. Terus digilir ya. Digilir. P1 mikir gitu dengan waktunya sampai habis dia nggak jawab. Akhirnya digilir lagi ya, dari ini kan tadi gilirannya P1 digilir ke P2. Terus digilir lagi P1 dengan waktu yang sama. Begitu balik ke P1, dia mikir nggak jawab-jawab ya. Waktunya habis maka dikasihkan gilirannya ke P2. Terus P2 jawab K. Oh K. Akhirnya dia langsung melengkapi kucing. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah contoh game yang menggunakan round robin. Banyak penjadwalan atau game-game yang menggunakan round robin ya dengan waktu yang sama. Contoh dulu itu ada tebak judul lagu ya. Orang disuruh maju satu-satu, dikasih waktu ya. Kalau waktunya habis gilir ya, jadi orangnya itu baris. Orangnya ini baris gini ya. Terus ini ada pemberi pertanyaan. Ini jawab, kasih musik gitu kan, suruh jawab. Ternyata dia nggak bisa jawab, mundur ya, mundur ke belakang. Terus ganti ini yang maju ke depan jawab. Terus kalau waktunya habis mundur ke belakang, terus berputar. Nah, ini menggunakan metode round robin ya. Round itu berputar, robin itu mungkin penemunya ya, saya kurang tahu historinya. Atau bahasanya ini metode RR ya. Metode RR. Berikutnya ini adalah hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya sama dengan penjadwalan sebelumnya Vivo ya, tapi kita sekarang menggunakan Gantt chart dengan metode RR. P1 datang dulu ya 24, terus ada P2, P3, 3. Oke. Ini dengan kuanta 4. Kuanta waktunya 4 milisecond. Oke. P1 ambil 4 slot. Ambil 4 slot, dia waktunya habis, dikasihkan ke P2. P2
selesai, P2 ini selesai ya, karena dia cuma butuh 3. Waktunya 3 sudah selesai keluar, terus P3 juga butuh waktu cuma 3 saja, dia selesai. Sedangkan P1 belum selesai, lanjut ke sini. Dia ambil 4, belum selesai karena nggak ada antrian, maka dia jatahnya diambil dia. Set, Berapa? set, 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 diambil semuanya oleh P1. Jam berapa? Setengah 2. Nah, ini kalau Robin ya. Jadi selama ada proses lain ya dia digilir. Tapi begitu sudah nggak ada yang lain ya, jatah kuantanya itu diambil dirinya ya. Diambil P1. Dari sini nanti bisa dihitung ya, dihitung efisiensinya. Kalau lihat seperti ini tadi, ya, P1 itu butuh waktu cuma 0 ya, 0 detik. Ya, P1 itu butuh 0 detik. Sedangkan P2, karena dia bisa diinterrupt ya, karena ini bisa diinterrupt, tadi nggak harus nunggu sampai selesai dia. Karena dia bisa diinterrupt, P2 itu cuma nunggu sekitar 4 detik. Sedangkan P3 menunggu sekitar 7 detik. Loh, lebih efisien. Kalau dia interrupt, P1 bisa diinterrupt ya. Robin ini bisa nginterrupt, ternyata lebih efisien. Rata-ratanya ini berapa ya? 11 bagi 3 ya. 3 detik lebih sedikit ya. Lebih bagus lah ya. Ini lebih bagus. Robin lebih bagus daripada Vivo yang untuk kasus-kasus tertentu. Oke, berikutnya menggunakan penjadwalan terpendek duluan ya. Jadi dia diurutkan dulu. Yang diprioritaskan ya, yang didulukan itu jadwal yang terpendek dulu. Yang lama-lama itu diakhirkan saja. Kamu namanya fotokopi gitu ya, ditanya pas datang 3 orang itu kan. Kamu fotokopi berapa lembar? Oh, 24 lembar. Kamu berapa? 3 lembar. Kamu berapa? 3 lembar. Oke, yang 3 lembar duluan. Yang 24 nanti aja. Nah, gitu ya. Ini kalau sorter job first ya. Dia non preemptif ya. Dia non preemptif. Jadi yang pendek itu diselesaikan dulu sampai selesai, benar-benar nggak bisa diinterrupt. Penjadwalannya tak berprioritas ya, tak berprioritas. Jadi nggak ada prioritas, dia cuma diurutkan berdasarkan penjadwalan yang terpendek. Proses dengan waktu jalan terpendek akan dijalan terlebih dahulu. Contoh ada 4 proses A, B, C, D ya, A, B, C, D ini. Dengan waktu burst time-nya 8, 7, 6, 5. Maka cara normalnya, kalau Vivo ini pakai urutan seperti ini, tapi kalau cara SJF dia diurutkan sesuai burst time-nya ya, yang terpendek. Ya. Dari sini dulu, ini yang dikerjakan, kerjakan. Berarti menjadi ini ya. Kalau dibalik nanti jadi DC, BA ya. Itu yang SJF. Ini contoh ya. Contoh SJF ada 4 proses nih. 4 proses. P1 burst time-nya 6, 8, 7, 3 ya. Otomatis kalau diurutkan ini yang nomor 1, berikutnya nomor 2-nya itu ini, 3-nya ini, 4-nya ini ya. Sehingga apa? P4 dikasih di pertama ya. P4. Terus setelah itu lanjut ke P1 ya. P1 karena dia urutan nomor 2, terus P3 baru P2 ya. Kalau dilihat waiting time-nya, P1 itu butuh 3 milisecond. P1 ya ini. Kesini kan butuh 3 milisecond. P2 itu sini butuh 16 ya. Butuh 16. P3 itu di sini, P3 itu di sini berarti butuh 9. Sedangkan P4 karena dia pertama kali didulukan dia 0. Kalau di rata-rata ketemunya 7 milisecond. Seperti itu ya.
Ini yang SJF. Berikutnya. Ini ada SJF tapi preemptif. Ada SJF tapi preemptif. Ini rotok bulat ini. Saya juga rada bingung ya. Arrival time-nya ini urutannya. Arrival time-nya itu ini. P1 datang dulu, P2, P3, P4. P1, P2, P4. Nah, ini diinterrupt ya. Ini diinterrupt. P1-nya diinterrupt. Kenapa kok diinterrupt? Sebentar. Nah, awalnya itu gini. Awalnya ceritanya di penjelasan ini, dia awalnya itu yang datang cuma P1 saja. Enggak, yang lainnya belum datang. Sehingga dia diproses duluan. P1 itu diproses duluan, ya. Sebentar. Dia kan butuh 8 ya. Dia butuh 8 ya. Ini berstemnya 8 ya. Ternyata ketika dia dapat 1 detik ya, dapat 1 detik atau milisecond. Oh, dapat 1 milisecond. Datang antrian P2, P3, P4. Ya. P2, P3, P4. Lah, diketahui P2 itu lebih kecil. P2 itu lebih kecil. Dia boleh interrupt. Karena apa? Karena setelah dia datang, ini waktunya masih 7. Sehingga P4 ini harus didahulukan. Ya, karena dia di-interrupt. Namanya aja SJF preemptif ya. Boleh interrupt. Berarti P4 dimasukkan. P2 dimasukkan ini ya. P2 dimasukkan. Sebanyak berapa? 4. Butuh waktu 4. Ya. Oke, butuh waktu 4. Setelah itu, lihat di sini, yang diprioritaskan berikutnya adalah P5. Karena P4. P4 itu butuh waktu pendek berikutnya ya. 5 ya. 5 ini diprioritaskan ya. Ini diprioritaskan karena kalau 9 saya dahulukan nanti nggak bisa ya. Nah, P4 didahulukan, dia butuh waktu 5. Butuh waktu 5. Setelah itu tinggal P3 sampai 1. P3 berstemnya 9, sedangkan P1 tinggal 7. Berarti P1 dimasukkan butuh 7. Baru terakhir adalah P3. P3 dimasukkan ini sepanjang 9. Ini ribet hitungannya memang ya, agak panjang, nanti diresapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, berikutnya menghitung waiting time-nya P1 ya. P1-nya itu pertama itu kan 0, butuh waktu 0. Ditambahkan yang P1 yang proses kedua yaitu 10. Nah, makanya totalnya ini 10. Ini 10 dikurangi ini total waiting time dikurangi no of millisecond process execute ya. Number of millisecond process execute. Ini berarti gimana ya ini? Bentar. Satu nol sebentar. Oh ya, 10 gimana ya ini ya? Ini 10 dikurangi 1. Satunya itu mana ya? Ini dikurangi awalnya ini ya. Sehingga jadi 9 milisecond. Sedangkan dia yang kedua ini dia datang langsung dilayani, nginterrupt ya. Sehingga 1 dikurangi 0 kurangi 1 sehingga 0 milisecond. Kalau P3 ini 17 sebentar. 17 P3 itu 17 ini dikurangi 0, dia waktu nunggunya nggak ada. No of millisecond process execute nggak ada, dikurangi 2 ini mana ya? P3 dikurangi 2. Saya juga agak bingung ya ini ya. Nanti coba diresapi lagi ya. Saya dulu pernah baca cuma karena lama saya nggak ngajar ini apa situng operasi ya. Saya biasanya ngajar jaringan.
Ini kemarin disuruh ngajar sistem operasi, PPT-nya ini sudah buat 4 tahun yang lalu, jadi kadang-kadang lupa saya ya, dosen juga bisa lupa ya. Nanti juga ini perlu diresapi lagi. Dua ini dari mana? Dua. Ini P3. Oh, dua itu ini ya. Arrival time. Oh iya ini arrival time. Oh, ketemu ya arrival time. Hingga 15. Sedangkan P4 kita lihat ini 5-nya itu ini diambilkan ini. 0 itu dia langsung dilayani karena datang langsung dilayani. No of millisecond process execute. Ini saya juga bingung. Yang tengah ini bingung saya. Terus terang ini yang bingung. Nanti kita coba pelajari lagi ya, atau cari referensi di internet. Kalau tiga itu arrival time. P4 itu arrival time-nya itu ini ya. Kalau di rata-rata nanti ketemunya 6,5 millisecond. Coba nanti mohon juga Anda cari-cari referensi ya dari YouTube atau dari Google ya. Anda harus perdalam lagi ya. Tapi clue-nya seperti itu, secara umum ya, secara kerjanya secara umum berarti SJF ini yang normal, yang non preemptif itu nggak disela ya. Kalau disela memang hitungannya ribet. Dia merubah jadwalnya ada ya. Preemptif itu kan tiba-tiba menyela sehingga jadwalnya itu harus dirubah. Ya, kalau memang ini kelihatannya efektif tapi ribet sebenarnya. Karena dia dinamis, sifatnya dinamis. Begitu datang, gitu dihitung lagi, begitu datang, dihitung lagi yang baru gitu. Nah, kalau SJF yang biasa non preemptif, ya semuanya sudah pasti di awal sudah diketahui sejak awal. Itu ya. Oke. Nah, ini yang tadi kan SJF. Kalau ini sisa waktu terpendek didulukan, sisa waktu terpendek didulukan. Ini juga preemptif. Ini prioritasnya juga dinamis ya, mirip dengan yang pokoknya kalau preemptif itu dinamis biasanya. Preemptif ini kan disela ya, bisa disela ya. Bisa disela ini biasanya dinamis ya. Konsep ini melengkapi SJF. Ketika sudah berjalan data proses waktu lebih pendek maka dapat diinterrupt. Mirip dengan SJF, tapi ini apa istilahnya untuk melengkapi ya. Oke, nanti ini penjelasannya detailnya itu kalau nggak salah di ini penjadwalan harddisk ya. Harddisk itu ada penjadwalannya, bagaimana membaca ya. Makanya harddisk itu kurang efektif ya. Ke zaman sekarang kurang efektif karena secara penjadwalan itu ribet ya, ribet dibandingkan SSD NVMe jauh ya. Oke. Berikutnya, oke. Penjadwalan berprioritas. Preemptif. Namanya prioritas berarti yang prioritas tinggi berarti bisa nginterrupt ini pasti prioritas itu bisa nginterrupt. Preemptif itu nginterrupt. Prioritasnya ini ada yang statis yang sudah ditetapkan sejak awal tidak berubah-ubah dan ada yang dinamis. Proses yang menunggu operasi I/O harus diprioritaskan. Jadi proses yang menunggu I/O harus diprioritaskan. Contoh yang menunggu I/O itu kalau kemarin pasien itu umpamanya ada pasien yang sudah dilayani terus tiba-tiba ke lab, maka dia nggak harus antri dulu. Nah, dia menunggu I/O ini menunggu hasil lab maksudnya ya kalau asumsinya kalau di pasien. Dia nggak perlu antri dulu, begitu selesai dia langsung balik ke dokter bilang dok ini sudah selesai pemeriksaannya, bisa nginterrupt. Oke. Ini ada orang fotokopi ya. Ini cerita kalau di sosial di kantor ini ada fotokopi ya. Ada yang fotokopi 28, ada yang fotokopi 11, terusnya ini ya. Bos ini mau fotokopi 200 ya. Ya. Maka dia akan diprioritaskan ke sini ya. Diprioritaskan dulu ya. Berikutnya nanti prioritas berikutnya bos berikutnya ya, yang levelnya di bawahnya dan seterusnya. Apakah ini adil ya? Ada yang bilang tidak adil. Ya, adil dan tidak adil itu relatif.
Kalau yang bilang yang ini ya ngomongnya nggak adil. Kalau yang bilang ini adil loh saya bos gitu ya. Jadi adil itu jangan lihat personalnya ini tapi common ya, common truth, common truth, kebenaran umum. Jangan personal. Kalau personal nggak adil memang. Tapi kalau common truth sudut pandang orang luar, ya adil lah dia bos kan. Ya karyawan, karyawan ya harus diantrikan. Yang dulu datang dulu pakai Vivo nggak apa-apa. Tapi kalau ada bos ya jangan ikut Vivo gitu kan. Itu kalau common common truth-nya ya, kebenaran umumnya. Tapi kalau sudut pandang satu-satu karyawan mesti gremeng ya. Ini bos nggak ngerti. Aku sudah lama ini bos datang langsung interrupt ini gimana ini. Nah, begitu juga bosnya. Ini saya ini bos. Masa saya suruh antri sepanjang ini rek gitu ya. Itu juga nggak adil. Jadi adil itu relatif. Makanya ini ada berbagai algoritma ya. Mana kira-kira yang paling cocok dengan kasus Anda? Tidak semuanya kasus itu pasti cocok dengan satu metode ya. Ada metode tertentu, kasus tertentu cocok metode ini. Metode lain cocok metode yang itu gitu ya. Jadi Anda harus mengetahui ya mana yang paling cocok. Vivo menggunakan prioritas yang sama ya, penjalan berprioritas. SJM menggunakan prioritas tinggi jika memiliki burst time kecil ya. Ini gambaran overview-nya. Kalau Vivo itu prioritasnya sama. Kalau SJF itu burst time-nya kecil, itu didahulukan. Sedangkan PS dapat preemptif maupun non preemptif. Ya, PS itu dapat preemptif maupun non preemptif. Preemptif maka jika ada proses yang baru datang milik proses tinggi dapat menginterap antrian yang ada. Nah, oke, intinya prioritas ini dia kalau prioritas tinggi dia akan bisa nginterap. Ini contoh hitung-hitungan ya. Ada P1, P2, P3, P4, P5. Ada burst time-nya seperti itu tapi ada priority-nya ya. Ada priority-nya. Kita lihat priority sebentar. Priority P21. Semakin kecil priority-nya berarti didahulukan ya. Iya tadi ini sebentar. P52. Oh iya. Sebentar ya. Kalau Vivo urutannya itu kalau Vivo ya, kita lihat Vivo. Itu urutannya bisa P1 atau P2 dulu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Seperti itu ya. Ini kalau Vivo. Sekarang kita lihat priority. Satu ini P2 sama P4 itu kan kebetulan sama ya, karena ada prioritinya. P2-nya didahulukan daripada P5, ya kan? Kenapa? Karena P5 ini sorry. P2 sebentar. Priority, sorry. Oh iya, ini prioritinya 5 kan? Priority 5. Dia didulukan yang P2 dulu ya. P2 dulu baru sebentar. Ini nggak bisa ini first time-nya ini nggak diperhatikan kelihatan ini nggak diperhatikan ya. Ini nggak diperhatikan dulu. Kita ngelihatnya kalau prioritas murni itu ini ya. Berarti urutannya kalau lihat ini berarti P2. Terus setelah itu P5 ya. Kalau lihat ini ya, tanpa memperhatikan first time ini. P5 terus P1, oke, P1 ya. Terus P3 baru P4. Nah, cocok kan ini ya. P2, P5, P1, P3, P4. Nah, sedangkan waktunya ini burst time-nya, ya. Time-nya. Kalau dihitung nanti average-nya ketemunya seperti ini ya. Ini gampang hitungannya ya.
nggak ribet seperti yang dinamis tadi. Kalau dinamis memang kompleks. Ini tinggal dihitung aja P1-nya butuh berapa milisecond dan seterusnya, terus di rata-rata. Jadi ini burst time-nya nggak diperhatikan. Priority murni ikut priority ya. Murni ikut priority kalau ini ya. Oke, berikutnya. Penjadwalan dengan banyak antrian, MFQ. Ini preemptive by time, prioritas dinamis, menghindari overhead swapping perpindahan antar proses. Prosesnya baru masuk dikasih kelas tertinggi, jika kuanta dipakai semua, maka kelas diturunkan. Contoh dengan konsep bursting. Ya. MFQ ini detail algoritmanya nggak dijelaskan di sini ya. Tapi contohnya saya kasih contoh ya. Dulu dengan konsep bursting, ini gini. Normal kalau download itu kan gini, kalau kita batasi itu bandwidth-nya gini kan, rendah. Tapi kalau nggak kita batasi, dia bisa tinggi menghabiskan bandwidth. Supaya bandwidth tidak dimonopoli seseorang, maka dia dikasih bandwidth tinggi pertama, cuma berapa detik, terus setelah itu diturunkan. Nah, ini burst. Ini burst ya. Burst. Jadi dia diizinkan download tinggi sebentar, terus setelah itu turun. Kenapa seperti ini? Biar memberi kesempatan yang lain, bandwidth-nya nggak dihabiskan sama dia. Nah, tetapi memberikan performa dia kalau browsing itu kesannya cepat. Ya, kalau cuma buka umpamanya Unesa ID gitu ya. Langsung keluar umpamanya bandwidth-nya Unesa 50 Mbps umpamanya. Sorry. Di Unesa itu mahasiswa dikasih 5 Mbps ya. Mbps. 5 Mbps. Anggaplah yang ini 5 Mbps. Ini 5 Mbps. Tapi burstingnya bisa sampai 50 Mbps. Makanya begitu buka Unesa ID kelihatan cowok dia. Soalnya dia pakai 50 Mbps. Setelah 3 detik kemudian dia diturunkan menjadi 5 Mbps. Maka browsingnya sudah selesai. Sehingga apa? Kesan browsingnya cepat karena dia ketika browsing itu kan nggak butuh waktu lama. Dia dikasih bandwidth 50 Mbps ya. Tetapi kalau dia tipenya bukan browsing, murni download. Saya download tadi loh, 3 detik pertama itu kasih tinggi. Begitu saya sudah 3 detik diturunkan. Nah, iya kamu download ya. Kalau download ya jangan terus-terusan nanti menghabiskan bandwidth gitu. Kalau browsing kan nggak apa-apa, sebentar saja. Nah, ini penjadwalan dengan banyak antrian. Biasanya menggunakan MFQ ya. Ini supaya apa? Supaya bandwidth itu bisa terbagi rata dan memberi kesan bahwa memang internetnya kesannya cepat meskipun sebentar hanya untuk browsing ya. Oke, berikutnya penjadwalan rasio tanggapan tertinggi HRN ya. Rasio tanggapan tertinggi. Dia non preemptif, prioritas dinamis ya. Ini nggak ada hitung-hitungannya, ribet soalnya ini nggak ada hitung-hitungannya ya. Pokoknya Anda tahu, terutama yang basic-basicnya saya jelaskan tadi, Anda harus paham ya. Terutama Vivo ya, sering dipakai itu Vivo, round robin, SJF, ya, priority itu sudah cukup ya. Kalau yang lain-lain ini sudah advance ya. Yang penting Anda tahu aja. Ini prioritasnya waktu tunggu, waktu layanan dibagi waktu layanan. Jadi dia prioritasnya itu dinamis. Jadi nggak fix dikasih bos tak kasih prioritas 1, terus sekretaris saya kasih prioritas 2, enggak. Kalau ini statik ya. Kalau dia ini prioritasnya ini berdasarkan hitungan, bisa berubah-ubah. Contohnya ya, ada orang yang lama sekali ya, lama sekali nunggu gitu kan. Ternyata dia bawaan fotokopi banyak juga, 200 mamanya bawa 200. Dia karena pakai SJF itu kan diakhirkan gara-gara dia bawa banyak sehingga diantrikan di belakang. Ternyata ada datang, ini sudah yang awal-awal sudah dilayani, dia di taruh belakang ini, mamanya ini ngeprint 5, fotokopi 5, ini ngeprint 10, ini ngeprint 7 gitu ya. Ini sudah diakhirkan, nggak masalah.
Tapi yang jadi masalah begitu ada datang lagi utuk. Ini ngeprint 5. Masa ini harus dikalahkan di interrupt lagi? Kasihan nanti. Ada yang datang 7. Kalau SJM murni, otomatis dia nginterrupt lagi. Ini akhirnya nggak dilayan-layani. Gara-gara apa? Yang pendek didahulukan. Ya nggak boleh kayak gitulah. Priority juga harus memperhatikan waktu tunggunya dia. Oh dia sudah nunggu lama ya. Begitu ada yang datang yang baru ya jangan langsung didahulukan, jangan gitu ya. Ini namanya priority dinamis. Ini adalah menyempurnakan SJF yang tadi ya. Kalau SJF datang pendek, mintrap. Yang 200 ini akhirnya nggak dilayan-layani. Ini nanti bisa starvation ya, starvation. Merana, nunggu lama. Sakit hati ya. Anda kalau antri makan gitu, tiba-tiba terus diinterrupt anak, kan biasanya anak kecil didahulukan atau lady first gitu kan. Oke, kalau datang bareng-bareng lady first oke. Ya. Ini Anda antri makan banyak ya. Bareng ini datangnya. Lady first oke. Tapi terus ada yang datang lady terus ya, belakang ini Anda diinterrupt terus ya, akhirnya stres juga. Ini laki-laki ya, diinterrupt terus sama lady first ya. Terus kapan saya jatah dilayani gitu kan? Nah ini nggak boleh, ini juga akan menggunakan waktu tunggu lama nggak? Kalau sudah lama ya, lady juga harus tahu diri dong, gitu kan? Nah ini ya, oke. Semoga Anda paham dengan apa yang saya terangkan ini. Ya. Memang nanti ini benar-benar Anda pahami ketika Anda sudah memakai metode penjadwalan ini. Dan ini dipakai di prosesor ya. Tapi kita nggak mikir. Prosesor itu sudah diatur oleh sistem operasinya, detail ya. Di Windows itu sudah diatur supaya bisa efektif. Kompleks ternyata ya. Sistem operasi itu menjadwal sedemikian rupanya ya. Terus ada penjadwalan terjamin, GS. Dia menggunakan prioritas dinamis. Jatah waktu adalah seper N, jumlah proses. Contoh konsep pembagian bandwidth menggunakan CIR. CIR itu committed apa ya? Committed, saya lupa. Committed internet ratio mungkin ya. Internet ratio. Jadi begini, saya punya slot. Slot ini adalah 10. Slot hub suite gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bandwidth saya ini adalah 20 Mbps. 20 Mbps. Saya memberikan garansi. Jika slot saya itu benar-benar dipakai 10 slot, maka minimal Anda, saya garansi, dapat kecepatan 2 Mbps. Tapi up to-nya sampai 20 Mbps. Ini namanya committed CIR ya, committed internet ratio. Saya lupa kepanjangannya. Ini pokoknya garansi internet. Kenapa garansi? Karena 2 Mbps ini dijamin, pasti dijamin. Seandainya 10 slot ini saya jual laku, berarti semuanya lagi aktif ya, nggak tidur, semuanya lagi download semuanya 10 orang ini. Maka Anda saya garansi minimal Anda dapat 2 Mbps. Tetapi kalau slot itu, mamanya karena IndiHome di daerah kampung saya itu yang langganan itu masih sedikit, cuma yang langganan cuma 2 mamanya, yang ini belum aktif. Berarti saya bisa up to 20 Mbps, karena 2 berarti saya bagi 2 orang saja, berarti saya dapat 10 Mbps ya, karena dibagi 2 orang. Kebetulan 2 orang ini yang satu lagi tidur, saya online sendiri ya, dapat 20 Mbps. Tapi begitu saya laku semuanya, saya garansi Anda minimal adalah 2 Mbps. Ini namanya garansi, tapi kebanyakan internet itu nggak ada garansinya ya. Terutama yang seluler itu nggak ada garansinya. Berapapun pelanggan yang masuk di daerah tersebut dilayani semuanya. Sehingga semakin banyak pelanggan ya semakin kecil bandwidth yang kita dapatkan. Contohnya daerah kampus, itu ada tower gitu ya. Mahasiswanya pas liburan sedikit yang masuk. Begitu datang semuanya ya, berapapun mahasiswa dilayani semuanya sehingga bandwidthnya menjadi kecil.
Nah, ini nggak ada garansi. Ini nggak ada garansi. Ya. Oke. Tapi kalau produk-produk yang bagus itu harus ada garansinya. Kira-kira itu untuk penjadwalannya agak panjang memang ya, ada matematisnya soalnya. Sekarang saya beri kesempatan Anda bertanya dulu. Silakan. Suara saya masih kedengaran di sana? Masih, Pak. Ya, silakan barangkali ada yang tanyakan. Iya, Ali Zainal Abidin. Izin bertanya, Pak. Apakah Vivo itu cukup efektif kalau buat sistem yang melakukan interaktif gitu, Pak? Kenapa? Gimana tadi? Cukup ini nggak cukup efektif nggak buat sistem yang melakukan kayak aksinya lebih banyak gitu loh? Kan mengingat jadwalnya itu kan cukup lama prosesnya. Yang metode apa itu? Kenapa? Yang kamu sebutkan ini metode apa? Ini interaktif. Vivo cocok nggak untuk sistem yang interaktif gitu? Oke, ya. Kalau Vivo nggak cocok. Vivo nggak cocok kalau interaktif, nggak cocok. Pasti nggak cocok. Karena interaktif itu dia harus bisa diinterak. Yang paling cocok adalah round robin. Switch hub itu router itu rata-rata pakai metode round robin ya. Dia benar-benar dijatah. Kalau waktumu butuh panjang, pasti diinterap yang lain dulu ya. Semuanya harus dilayani. Kalau interaktif itu semuanya harus dilayani ya. Sehingga nggak cocok. Biasanya pakai round robin. Kebanyakan interaktif itu pakai round robin. Tapi kalau bandwidth ya, bandwidth itu biasanya ada yang priority, ada yang bergaransi ya. Kalau Vivo jarang dipakai juga. Vivo kurang bagus ya. Vivo itu lebih kehidupan nyata ya, lebih yang realistis ya. Itu cocok kan, yang realistis gitu. Antrian, pasien gitu ya. Tapi pun Vivo full juga nggak boleh. Kalau bisa Vivo yang sudah dimodifikasi. Makanya tadi ada SJF dan sebagainya. Seperti itu si Zainal. Oke, berikutnya Rahma, silakan. Izin bertanya Bapak, di dalam penjadwalan berprioritas tadi kan yang didahulukan adalah operasi input-output. Apakah selain operasi tersebut ada yang harus diprioritaskan Bapak? Terima kasih. Iya. Kalau sesungguhnya I/O itu banyak. Ya, I/O itu mamanya Anda chatting ya. Sedang mengerjakan sesuatu tiba-tiba ada chatting masuk, slep gitu kan. Karena cedung gitu kan, nginterap dia, cedung. Jadi dia diprioritaskan. Nggak boleh terus itu di stop dulu ya. Biarkan dia mendengarkan musik dulu. Terus nanti tampilan message-nya itu nanti munculkan setelah dia selesai mendengarkan lagu. Nggak boleh. Begitu ada WhatsApp masuk gitu ya, pesan SMS dan sebagainya, ya tetap centung. Kita lagi mendengarkan musik, namanya ini contoh yang di handphone aja. Terus tiba-tiba ada telepon, ya diinterap, ya kita dengar musik tiba-tiba ada telepon, nah diinterap. Jadi kalau ada I/O, proses I/O itu diprioritaskan. Terus ada error, ya ada error itu juga diprioritaskan. Error dibiarkan saja nanti hang. Jadi kadang-kadang pesan dimunculkan, ya gagal apa gitu, itu diprioritaskan. Nanti itu benar-benar akan Anda kerasa ketika Anda belajar programming ya. Kalau sudah programming dalam gitu ternyata penting ternyata penjadwalannya ya. Saya kemarin membuat program yang multi user. Kalau satu user nggak penjadwalan nggak terlalu kerasa. Begitu namanya kayak Tokopedia, Shopee itu kan pelanggannya banyak. Ketika buat program begitu banyaknya kayak gitu usernya, maka kita harus menggunakan penjadwalan. Kalau nggak ada penjadwalannya nanti nggak optimal nanti aplikasinya.
Kalau zaman dulu itu malah Tokopedia itu dibatasi ya. Dibatasi zaman dulu sebelum sekarang, mungkin servernya sudah canggih ya. Dulu itu kalau umpamanya ada pelanggan sudah mencapai 100.000 gitu ya, di lock, nggak boleh ada pelanggan lain yang memakai aplikasi itu. Server masih sibuk, silakan tunggu dulu gitu ya. Nah, gitu. Atau call center mamanya petugas call center itu ada 10 orang. Yang telepon ada 15 orang. Maaf, seluruh petugas kami lagi melayani. Silakan Anda tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kan juga butuh penjadwalan. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Halo, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materi. Oke, ya, ada ya. Pak Zatul, oke, Pak Zatul, silakan. Izin bertanya Bapak tentang permodelan round robin. Saya membaca di artikel itu round robin termasuk permodelan yang paling mudah untuk digunakan. Benar begitu ya Bapak? Iya, menurut saya sih paling mudah dan adil. Hitungannya juga nggak ribet. Dikasih waktu yang sama gitu kan. Gitu. Saya kasih contoh sederhana. Iya, saya kasih contoh sederhana kayak gini ya. Bentar, saya kasih contoh sederhana. Ini contoh yang adil ya. Ini ada sumur ya, ada sumur. Sumur ya. Karena ini daerah kering ya. Orang itu banyak yang antri ya. Banyak yang antri. Di cerita-cerita klasik itu kan banyak antri kayak gini ya. Antri. Orang antri. Kalau menggunakan Vivo, itu ya, orang itu berlomba-lomba. Ada yang bawa jerigen besar, ada yang timba kecil, ada yang timba sedang, gini ya. Atau jangan gini lah, jangan gini. Ini ada yang bawa jerigen, ada yang bawa jerigen 3, ada yang bawa jerigen 1, ada yang membawa jerigen 2, gini ya. Ini jerigennya ya. Anggaplah ini yang pertama ini bawa 5. Kalau Vivo nggak peduli dia, pokoknya datang dulu saya layani semuanya. Yang belakang itu, malah ngantrinya rek lama sekali dia bawa jerigen segitu banyaknya. Kapan saya dilayani? Apalagi yang antrian yang di sini sampai 50 antrian gitu ya. Yang depan ngantri bawa jerigen, bawa truk gitu ya. Jerigennya ada 50 jerigen karena mau dijual lagi ya kan. Stres itu yang belakang. Itu kalau Vivo. Tetapi kalau dia menggunakan konsep round robin, setiap kali datang dia dijatah 1 jerigen, ya, kasih 1 jerigen. Ini kasih 1. Loh, saya sudah bawa terlanjur 5. Yo nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Kamu bawa 5 nggak apa-apa. Tapi sekarang kamu saya kasih 1. Setelah itu kamu ngantri ke belakang, ya ngantri ke belakang lagi. Kalau kamu mau nanti ngambil lagi ya, biar orang itu dapat 1 dulu. Nanti kalau sudah yang belakang-belakang sudah dilayani, kamu boleh ngambil lagi. Oke, ini berikutnya dilayani gitu kan. Dilayani karena 1 jerigen. Ini dapat. Berikutnya ini ada antri 2. Pak, saya layani 1 dulu ya. Oke, saya layani 1 dulu. Nanti Bapak kalau mau antri lagi di belakang. Nah, itu round robin. Jadi diputar, kasih sama dulu, semua rata. Kalau ada lebih nanti belakangan ya, dibagi di belakang. Ini lebih adil ya. Contoh yang sederhana itu, sekarang minyak goreng itu kan lagi, tapi itu nggak round robin 100% sih. Tapi mirip, tapi nggak 100%. Karena dia kan nggak diputar. Mungkin diputarnya hari berikutnya mungkin ya. Jadi putarannya hari berikutnya. Pak, saya mau beli minyak goreng di Indomaret ini. Ya silakan Pak, 1 orang jatahnya 1 ya. Oh gitu ya Pak. Iya karena langka Pak. Bapak aku tunjukkan KTP. Oh gitu. Nah terus kalau besok lagi saya beli boleh nggak? Oh kalau besok boleh Pak. Gitu ya. Besok boleh. Kalau setiap hari boleh datang lagi boleh. Tapi kalau hari ini Pak saya batasi 1. Di sini kami ngeloknya 1. Ini mirip round robin dengan waktu 1 hari. Setiap 1 hari di reset ulang ya. Itu juga mirip round robin. Ini untuk keadilan juga. Kalau Vivo ya, orang datang dilayani dulu semuanya ya, dia bawa mau beli
beli minyak goreng 1 lusin langsung habis. Begitu yang belakang ini ngantri, aduh, nyaplem itu apa ya? Kecewa karena apa? Begitu sudah ngantri panjang ternyata dihabiskan yang depan. Nah, ini ternyata juga nggak adil. Bagi si yang antri depan ya adil. Oh, saya kan yang pertama, saya harus datang pagi-pagi, ya wajar saya kalau dilayani dulu ya. Itu kan bukan common truth tapi individual ya. Nah, seperti itu. Kira-kira itu gambaran penjadwalan ya. Kelihatannya sederhana, tetapi kenyataan dalam kehidupan harus diatur ya. Habis ini ada sumber daya yang memang harus dijadwal. Kalau nggak dijadwal buyar nanti ya, akan mengalami deadlock. Deadlock itu jalan buntu. Gara-gara apa? Karena nggak dijadwal, karena nggak diatur, nggak di manajemen. Contohnya lampu merah di perempatan jalan. Kalau itu nggak di scheduling pakai lampu merah round robin ya. Lampu merah itu round robin ya. Round robinnya mungkin ada yang sama rata, ada yang nggak sama rata karena mungkin ada jalurnya besar dikasih waktu lebih lama. Tapi itu konsepnya mirip round robin. Kalau itu nggak di manajemen, buyar, deadlock, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, sama semuanya kepingin maju. Nah, ini juga deadlock. Nah, penjelasan di PPT berikutnya ini tentang resource atau sumber daya ya, yang harus diatur penjadwalannya ya. Oke, saya lanjutkan dulu materi. Saya kemarin kan punya hutang, jadi sebagian sudah saya sahur tadi. Yang minggu kemarin kan 1,5, sekarang juga 1,5 ya. Ini tadi setengah, yang ini 1 ya, sekarang 1. Oke, saya lanjutkan materinya tentang concurrent ya Pak, ejanya concurrent dan paralelisme. Oke, apa itu concurrent dan apa itu paralelisme? Concurrent menjalankan task atau thread. Task itu tugas ya. Ada thread lebih dari 1 seperti dalam waktu yang sama. Jadi ini 1 CPU mengerjakan beberapa tugas. Ini beberapa tugas hampir bersamaan ya. Jadi dia bisa melayani banyak tugas ya, mendengarkan musik, dengar musik, buka YouTube, ngerjakan apa, ngerender dan sebagainya bareng-bareng di dalam 1 CPU. Itu namanya concurrent ya. Tapi kalau paralel itu benar-benar CPU-nya lebih dari 1, benar-benar dia dijalankan secara bersama ya. Kalau kemarin itu sebelumnya itu namanya apa kemarin, saya kok lupa. Ada yang modelnya kayak gini, time sharing. Nah, kayak gini kan, ada yang penjalan kayak gini dan ada yang gini ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, yang gini ini termasuk paralel, yang ini termasuk tadi concurrent ya. Oke. Tapi ada juga yang kombinasi dari itu. Ya, sekarang rata-rata kayak gini. Yang ini. Sebentar. Ya kayak gini ya. Paralel dan concurrent sekaligus. CPU-nya lebih dari 1 dan concurrent. Dan 1 CPU itu melayani beberapa ya. CPU kalau zaman sekarang itu namanya core ya. Core. Bisa kalau core i7 itu ada 4 core ya. Kalau AMD Ryzen itu ada 8 core ya. Dan 1 core itu bisa melayani banyak thread dan proses. Ini paralel concurrent ya. Paralel concurrent. Jadi sudah paralel, konkuren lagi ya. Terus ada yang murni paralelisme. Satu pekerjaan, ini satu pekerjaan. Tapi pekerjaan itu dipecah. Dikerjakan di beberapa CPU. Memang aslinya pekerjaannya 1. Tapi dikerjakan bareng-bareng. Jadi prosesnya itu 1 tapi dikerjakan bareng-bareng. Tapi kalau tadi ini, sebelumnya ini, itu prosesnya beda ya. Ini prosesnya bisa beda-beda.
Kalau sebelumnya ini prosesnya beda-beda, Mungkin ini musik, ini MS Word, terus ini video ya, ini internet. Kan benar-benar beda ini prosesnya ya. Tapi kalau ini yang berikutnya ini paralel murni, itu pekerjaannya satu. Namanya render video cuma satu. Pakai Adobe Premiere ya, cuma satu. Nggak buka yang lain ini. Karena ini prosesnya besar, ini digeruduk, dikerjakan bareng-bareng. Nah, ini murni paralelisme. Ini programmingnya harus memang support paralelisme. Ada kalanya programming itu nggak support paralelisme, tidak bisa memanfaatkan core lebih dari satu. Ya, ada kalanya tidak bisa memanfaatkan core lebih dari satu. Oke, berikutnya. Konkurensi meliputi hal sebagai berikut. Alokasi waktu pemroses untuk proses-proses, alokasi waktu ya. Pemakaian bersama, dan persaingan ya. Pertama waktunya itu sama. Terus ini dipakai bersama-sama. Terus bersaing. Orang pada memakai resource yang ada yang bersaing. Terus bagaimana komunikasi antar orang tersebut, ya antar orang ini. Dan sinkronisasi aktivitas banyak proses, mensinkronkan antar beberapa proses yang ada ya. Diterima dulu, nanti mungkin ada penjelasan di belakang. Contoh masalah konkuren ya. Printer itu satu. Ya, printer satu. Sedangkan yang mau ngeprint itu banyak orang. Ya, banyak orang. Maka perlu dijadwal. Bagaimana mengatur jadwalnya itu? Maka dibuatlah diamond pooling. Ini memakai Vivo. Setahu saya ini memakai Vivo. Karena Anda ngeprint 100 ya didahulukan, nggak bisa diinterrupt ya. Dia bukan pakai round robin kalau ngeprint itu pakai Vivo. Ada pengaturan pergantian pemain ya, ada game yang multiplayer itu kan ada pergantian pemain. Nah, itu juga penjadwalan ya. Nggak boleh terus dimonopoli satu pemain terus, itu nggak boleh. Itu nggak adil namanya. Terus harapannya dengan konkurensi ini dapat meningkatkan kerjasama dengan thread, misalnya download akses. Ini DAP ini download akses protokol ya, yang DAP itu software DAP, software download yang bisa nyabang itu ya, sehingga prosesnya lebih cepat. Ini konkurensi. Oke. Apa masalahnya ketika ada konkurensi pemakaian bersama? Ya, apa masalahnya jika ada konkurensi atau tugas yang bisa bekerja bareng-bareng tadi ya, dengan resource yang sedikit terbatas, permasalahannya bisa mutual eksklusif. Ini permasalahan ya, bisa deadlock kalau nggak diatur penjadwalannya, bisa deadlock, bisa starvation, dan ada sinkronisasi, masalah sinkronisasi. Ini akan timbul ya kalau tidak Anda lakukan penjadwalan tadi. Contoh yang mutual eksklusif ya. Terdapat sumber daya yang tak dapat dipakai bersama pada saat yang bersamaan, misal printer nggak bisa dipakai bareng-bareng ya. Dia harus diantrikan ya, kalau nggak diantrikan nanti tukaran ini. Sumber daya ini disebut sebagai sumber daya kritis karena tidak bisa dipakai benar-benar bareng ya. Hanya satu program pada saat yang sama diizinkan masuk di critical section. Pemaksaan mutual eksklusif akan menimbulkan deadlock dan starvation. Kenapa kok bisa deadlock, starvation? Saya kasih analogi sebagai berikut. Ya, mohon maaf ini contohnya agak nggak enak, tapi sering Anda pakai. Oke. Anda pernah ngekos nggak? Saya tanya, ada yang pernah ngekos? Pernah, Kak. Pernah ya, oke. Pasti pernah mengalami ini. Ngekos, kamar mandinya cuma sedikit.
anggaplah satu aja lah ya, anggaplah satu. Atau di rumah aja ya, kamar mandinya satu, sedangkan Anda punya orang tua, ayah, ibu, adik gitu kan. Ternyata adik Anda itu masuk duluan, sedangkan Anda harus sekolah segera gitu kan, kamar mandinya satuan. Kamar mandi ini critical section, nggak bisa dipakai bersama ya, kecuali nggak tahu kalau Anda mau mandi bersama ya. Tapi dia termasuk critical section. Normalnya kamar mandi itu critical section, critical region ya, atau section terserah kata-katanya. Karena apa? Karena sumber daya ini nggak boleh dipakai bersama. Hanya satu orang yang boleh masuk. Ya. Kalau ini nggak diatur, ya nggak diatur, nggak dikasih waktu, ya tiba-tiba ada yang mandi suka lama kayak artis gitu kan. Sedangkan yang di luar ini nunggu, mama di kos-kosan, oh ini apa temanku ini, aduh kok lama sekali mandinya ini ya, kayak artis saja. Aku padahal keburu ini harus berangkat ini gimana ini ya. Ini kan timbul permasalahan ya. Makanya harus ada batasan waktu ya. Harus diatur jadwal ya. Harus jadwal. Nah, setelah selesai ya harus dikasihkan orang. Jadi antrian berikutnya ini kan di lock. Critical section itu di lock, dikunci, nggak Mas, supaya apa? Daerah critical section itu bisa dipakai orang lain. Jangan sampai ini Anda pakai, terus setelah itu Anda kuncinya nggak Anda serahkan ke orang lain, ya, nggak boleh. Ini namanya di monopoli, ya, monopoli, nggak boleh, monopoli. Critical section itu nggak boleh dimonopoli. Kalau dimonopoli bahaya. Yang lainnya nggak dapat jatah sehingga bisa terjadi keramaian, ya. Jadi daerah critical section itu harus dibatasi. Pertama harus dibatasi waktunya, supaya apa? Orang nunggunya nggak terlalu lama. Kedua, nggak boleh dimonopoli. Wes, kamar mandi ini khusus untuk saya. Memang kamar mandinya 2 gitu kan. Yang satunya dikunci, yang punya kunci itu cuma 1. Biar saya nggak ikut ngantri. Setiap hari itu murni saya pakai. Biar yang satunya dipakai teman-teman saya, giliran dan sebagainya. Tapi yang satu ini saya monopoli. Karena teman-teman saya nggak punya kunci yang ini. Ya, ini nggak boleh. Monopoli nggak boleh. Ya, critical section harus dipakai bersama-sama. Ini kalau kepengen adil ya, kalau kepengen adil seperti itu, critical section. Ini contoh mutual eksklusif ya, yang sering saya sebutkan di depan tadi, salah satunya adalah diamond spooling printer ya. Di mana printer ini daerah critical section, ketika ini komputer satu dia ngantri di sini, maka setelah selesai, yang berikutnya, antrian berikutnya boleh masuk ke critical section. Nggak boleh di monopoli ya. Makanya ada virus itu yang spooling printer ngeprint jadi lama gitu, karena apa? Harusnya bisa dimasuki tapi di lock sama virusnya ya, sehingga kita ngeprint lama gitu, kadang-kadang bahkan nggak bisa, kayak hang gitu ya. Itu karena critical section di lock, tidak boleh dipakai orang lain. Itu ada virus yang modelnya kayak gitu. Contohnya mutual eksklusif ini adalah tabungan. Ini programming, ini programming. Contoh ini rekeningnya A, rekeningnya si A, ya. Rekeningnya si A ini ada 1 juta, mau ditransfer oleh orang yang ada di Bandung dan di Jakarta, ya. Kalau ini nggak dijaga lognya, Bandung dia baca saldonya 1 juta, Jakarta baca juga 1 juta, ya. Maka 1 juta ini setelah ditransfer 5 juta jadi 6 juta. Di saat yang bersamaan tabungan A ini nggak di-lock, boleh diupdate oleh orang yang ada di Jakarta. Berarti ini dia bacanya tadi kan 1 juta ya, 1 juta ditambah 3 juta, berarti cuma 4 juta. Sehingga ketika Jakarta ini nge-save yang terakhir ya, maka saldonya menjadi 4 juta saja. Padahal harusnya tadi kan 1 juta tambah 5 juta tambah 4 juta. Saldonya harusnya 9 juta. Tapi karena nggak di-lock ya, ketika ada orang update itu boleh berbarengan ya. Ini contoh aplikasi perbankan ini. Kalau Anda nggak nge-lock, bahaya itu. Uangnya bisa silih genje ya. Saldonya nggak sesuai, bisa diprotes Anda. Ternyata ini 6 juta, ya 6 juta disimpan, oke.
Setelah itu ditumpui oleh yang Jakarta karena nggak di-lock, ditumpui menjadi 4 juta ditimpa. Yang tercatat adalah 4 juta. Ini nggak boleh ya. Makanya programming yang konkurensinya tinggi itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati ya kayak gini. Kalau sederhana nggak ada resiko uangnya sih nggak masalah. Kalau ada resiko uangnya bahaya sekali. Cara mengatasi mutual exclusion. Ini cara mengatasi. Hanya satu proses diizinkan masuk ke critical section. Jadi nggak boleh 2 proses masuk ke dalam critical section ya. Contohnya kamar mandi. Kalau ada orang yang diizinkan masuk ke kamar mandi, ketika dipakai terus ada diizinkan ada yang masuk, ini juga akan menimbulkan kerecohan ya, permasalahan, nggak boleh. Jadi critical section harus dimasuki satu. Proses berada di non critical section dilarang, memblok. Jadi ini kamar mandi kosong. Ini ada orang antrian, orang antrian. Ini orang ya antri. Terus ada orang yang di luar daerah critical section. Ini yang critical section ya, critical section. Ini ngantri. Kamar mandinya kok tertutup ya? Saya cek itu terkunci. Ternyata ini nggak ada orang. Ini di-lock sama orang yang di luar. Kenapa? Tujuannya kalau nanti saya mau mandi, biar saya yang buka duluan. Ini nggak boleh ya. Critical section nggak boleh di-lock orang yang ada di luar. Boleh di-lock hanya orang yang ada di dalam. Ketika dia selesai pun lock-nya harus dikasihkan ke orang lain supaya bisa masuk yang lainnya. Nah, ini cara untuk mengatasi mutual exclusive. Yang masuk critical section tidak boleh menggunakan waktu yang tak berhingga. Nggak boleh berhingga. Yang sudah masuk di sini nggak boleh menggunakan waktu yang tak berhingga. Ini bisa tidur-tidur ini. Nunggu, aduh lama ya orang yang di dalam kamar mandi ini nggak selesai ya, bisa ketiduran nanti, nggak boleh. Ketika critical section kosong, proses yang tidak masuk harus diizinkan. Kalau ini sudah kosong, ya yang lainnya boleh masuk. Tapi ada kalanya virus ya, itu menghalangi, itu kenyataan ya, kenyataan dalam kejadian realita ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah semapur, merupakan mekanisme signaling untuk berbagi resource. Mengizinkan beberapa proses menggunakan share resource. Kalau mutual exclusive itu satu ya, sumber dayanya satu. Tetapi kalau sumber dayanya lebih dari satu, itu lebih baik menggunakan semapur. Semapur terdiri dari 2 kondisi, yaitu wait and signal. Wait adalah proses menunggu resource yang belum tersedia sehingga resource terblok. Signal proses telah selesai menggunakan resource dan resource dirilis. Dia ada wait berarti resource-nya lagi penuh, sedangkan signal berarti dia memberitahu bahwa resource-nya lagi ada yang nganggur. Ini contoh. Ini signaling ya, penggunaan semapur dalam traffic light. Ini contoh. Jadi dia signaling, dikasih signal, oh ini sana kosong, sana berhenti ya. Kalau berhenti itu wait, ya, gitu kan. Kalau signaling berarti hijau. Dan seterusnya ya. Kalau kuning itu siap-siap saja. Tapi kan intinya kuning itu cuma transisi aja ya. Yang dipakai acuan kan sebenarnya yang hijau sama merah. Kalau merah berhenti atau wait, kalau hijau berarti signal atau jalan ya. Oke, contoh lain semapur. Anak ada manajernya, ini manajer yang ngatur, ini manajer ya Pak Satpam. Ini restoran. Ketersediaan kursi di sebuah restoran, ini restorannya favorit ya, favorit. Jadi banyak yang antri di situ, suka makan di situ ya. Maka Pak Satpam ngecek kursinya penuh, berarti wait. Kalau ada orang masuk, maaf Pak, di dalam penuh Pak, Bapak mau nunggu tidak gitu ya. Kira-kira lama nggak Pak? Kira-kira makan itu di sini itu 10 menitan Pak. Kalau Bapak sabar, nanti saya beritahu ya. Ternyata ada yang selesai keluar. Maka Pak Satpam memberikan signal, Pak ada kursi yang kosong, silakan masuk. Jadi ini karena resource-nya lebih dari satu, dia pakai signal. Silakan masuk di kursi 1 Pak. Ada yang kosong lagi Pak, di kursi nomor 2 Pak. Silakan masuk lagi. Jadi resource-nya kalau lebih dari 1,
itu tidak pakai mutual exclusive, tetapi memakai semapur, ya, semapur. Oke, semoga Anda paham. Ya, saya jelaskan sambil apa santai ini ya. Karena kalau nggak paham ya, semoga ini nanti bisa dibaca lagi ini. Oh iya, minggu kemarin lupa belum saya share ya, saya lupa. Nanti habis ini tak share-nya langsung aja di Classroom materinya biar Anda bisa baca lagi. Oke, berikutnya perbedaan mutual eksklusif vs semapur. Ketika ada lebih dari satu resource, maka lebih baik menggunakan semapur. Di semapur menggunakan signaling untuk memperoleh dan melepas resource. Signaling itu nama lainnya adalah flag atau variable ya. Dalam programming disebut sebagai variable. Jika ada satu resource, maka lebih baik menggunakan mutual eksklusif atau mutek, ya, mutek. Di mutual eksklusif atau mutek menggunakan locking ya. Dia konsepnya mutual eksklusif menggunakan locking untuk memperoleh dan melepas resource, locking object. Sedangkan di semapur menggunakan signaling. Signaling ya. Jadi ini signaling. Ini mutek, signaling, ini sorry, locking ya, pakai mutek, pakai locking, kunci, pakai kunci. Kalau objeknya satu, oke, kurang lebihnya seperti itu. Sudah selesai, alhamdulillah. Kurang lebihnya itu materi kita, ya. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Silakan Raki. Baik Pak, permisi mau nanya. Kalau untuk pemilihan penjadwalan ini sama konkurensi ini ada kaitannya nggak Pak dengan pencegahan serangan DDoS yang trafik palsu itu Pak banjir sehingga server down? Ada kaitannya nggak Pak? Ya pasti. Ya tapi cuma nanti ketika codingnya beda-beda lah ya. Contohnya DOS itu kan ini membajiri paket data ya, membajiri paket data. Contohnya saya kasih gambaran seperti ini. Ini server. Yang dilayani itu banyak. Normalnya anggaplah satu server seperti Google itu satu node, satu server itu node ya. Node-nya Google itu banyak ya. Servernya bisa jutaan ya. Satu node ini maksimalnya itu anggaplah maksimalnya dia bisa melayani 1000 user. 1000 user. Gitu kan. Lah, ini di DOS denial of service. Ternyata ada serangan meminta request ke sini jutaan di luar kemampuan user. Jadi requestnya itu nggak 1000 lagi. Kalau normal user itu 1000. Ini DOS, denial of service. Maka ya, kalau ada request dari IP yang sama kok banyak harus dibatasi. Kamu request kok satu orang request kok 1 juta kali. Ya. Kamu tak jatah cuma 5 saja. Maksimal kamu jatahnya requestnya cuma 5. Nah itu kan juga penjadwalan ya. Dikasih jatah. Kamu tak kasih jatah 5 saja. Sehingga apa? Kelebihannya dibuang, di drop. Paket yang kelebihannya di drop ini juga bisa menghindari DOS ya. Tapi implementasinya ya codingnya nanti tergantung programmernya. Saya kemarin itu baru masang apa? Sebentar ya anak saya tanya ini. Kenapa? Enggak. Saya kemarin baru masang mikrotip di Jakarta, tapi saya remote kemarin. Lupa kemarin itu saya mengallow request DNS, supaya apa? User saya yang ada di intranet, biar kalau request DNS itu tidak langsung ke internet ya. Jadi saya punya router, ini router. Terus ini internet, ini user saya, ini user saya yang ada di kantor tersebut. Maka user ini harusnya kan DNS itu kan di luar. Ini ada DNS-nya Telkom, DNS-nya Google dan sebagainya. Normalnya ini DNS-nya request-nya keluar ke sana.
ini nggak saya izinkan. Dia DNS-nya diwakili oleh router ini. Sehingga saya load DNS request. Saya kemarin lupa, load DNS request itu nggak saya batasi dari dalam saja ya. Pokoknya load DNS router saya itu meng-load DNS. Ternyata dari ini kebanyakan kemarin dari Uni Soviet ya. Uni Soviet, banyak hacker ternyata dari Uni Soviet itu. Saya didos ke sini sehingga apa? Case dari DNS saya di router itu penuh. Sehingga kalau ini ada request internet itu nggak bisa jalan. Saya cek ngapain ini kok nggak bisa connect internet, tapi kalau ngeping kok bisa, tetapi kalau browsing pakai DNS nggak bisa gitu. Begitu saya cek di traffic case-nya itu, waduh, lagi saya diserang lagi dari Uni Soviet ini. Akhirnya saya batasi, yang dari luar saya blok, sehingga paket ini yang dari luar saya drop, saya buang ya. Yang saya izinkan dari dalam saja. Nah ini kan juga membatasi pengaksesan resource di router ya. Ini kalau implementasi di jaringan ya. Banyak hal ya. Banyak kok. Anda nanti penjadwalan ini penggunanya banyak ya. Dalam mengatur manajemen proyek dan sebagainya itu juga akan dipakai. Saya rasa itu ada lagi. Reki sudah jelas Reki? Udah Pak, makasih ya Pak. Ya. Datanya nggak ada, mungkin pada ngantuk ya. Baik, kalau nggak ada saya ada ya. Oke, Salsabila silakan. Baik Pak, mohon izin bertanya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, multi-core processor itu kan masih memungkinkan kita untuk mengeksekusi lebih dari satu thread secara bersamaan. Nah, kalau pada single core processor itu itunya tuh nanti pakai apa ya Pak? Ya. Pakai kalau menggunakan paralel itu bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Oke. Makanya CPU itu perlu dijadwal supaya bisa melayani lebih dari satu. Kalau nggak ada penjadwalan nggak bisa melayani. Nah, contohnya gini. Dokter itu kan satu, CPU itu anggaplah satu. Ini CPU ya. Yang antri itu banyak. Supaya ini seakan-akan saya layani, maka saya buat round robin. Saya layani. Saya kasih layani ini proses-proses pasiennya saya layani. Nah, ini contoh yang pakai round robin ya. Saya layani. Terus mamanya 4 detikan semuanya ya, 4 detik. Ya, kenyataannya nggak detik sih, milisecond ya. Seperti prosesor sekarang kan kecepatannya sudah 5 giga ya, gigahertz. Dalam 1 detik itu dia bisa melayani 5 miliar ya. 5 miliar. Berarti switching antara proses itu 1/5 miliar sekali. Makanya seakan-akan ini dilayani gantian, ini dilayani 1/5 miliar dilayani. Karena ini dilayani secara cepat, seakan-akan memberi efek bahwa semuanya dilayani. Padahal nggak dilayani bareng. 1/miliar itu nggak dilayani bareng. Tapi kalau 1 detik di mata manusia, itu dia seakan-akan dilayani bareng. Gitu ya. Jadi CPU itu karena saking cepatnya, melayani gantian itu Anda nggak kerasa. Jangankan 5 miliar. Lampu rumah Anda, lampu rumah, itu kalau pakai PLN itu frekuensinya 60 Hz. Cek di lampu-lampu itu ada tulisan 60 Hz. Kenapa 60 Hz? PLN itu sumbernya AC ya, gini. Dalam 1 detik, itu arus bolak-balik itu terjadi 60 kali, sehingga ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Ketika sini mati. Terus hidup, mati lagi. Saking cepatnya, cuma 1 detik. 1 detik itu kita hidup matinya itu 60 kali, itu aja nggak terasa kok. Ya. Dalam 1 detik, 60 kali hidup mati aja Anda nggak terasa, apalagi prosesor yang miliaran. Sehingga seakan-akan memberi efek semu bahwa Anda itu dilayani secara bersama-sama. Aslinya ya enggak. Anda itu dijadwal pakai round robin di dalamnya.
Contohnya, mata Anda itu ditipu. Video itu adalah kumpulan gambar. Ya, kumpulan gambar. Video itu kalau dijejer terus diputar saking cepatnya 1 detik 25 gambar itu sama dengan 25 fps. Ini aja Anda nggak kerasa kok. Ya. Semakin FPS-nya tinggi, contohnya game-game ya, game-game yang 3 dimensi. Kalau Anda pakai RTX 3000 gitu ya, video card yang tinggi itu, bisa frame rate-nya ini bisa sampai 100 fps, sehingga halus sekali, smooth. Adalah 100 kali aja Anda smooth sekali, apalagi sudah jutaan ya, miliaran seperti itu. Jadi itu aslinya semu ya, semu. Jadi sebenarnya Anda itu nggak dilayani bersamaan, tapi digilir secara cepat sehingga Anda nggak kerasa. Seperti itu Mbak ya. Tadi mana tadi? Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Tolong diingatkan ketika saya belum upload di Classroom, kadang-kadang lupa saya itu. Saya lupa ya. Nanti insya Allah ada tugas untuk yang pertemuan kali ini. Kita nggak terasa sudah pertemuan ke-6. 1 kali lagi kalau nggak salah. Pertemuan 7 baru UTS ya. Ternyata kita sudah menyelesaikan ya, sudah menyelesaikan 6. Saya kemarin punya hutang tapi sudah saya sahur. Ini saya sudah menyelesaikan 6 PPT ya. Sudah 6 PPT berarti sudah 6 kali pertemuan. Ya, meskipun ada yang saya gandeng ya, ada yang saya gandeng, ada yang saya ganti. Tapi kita sudah menyelesaikan 6 PPT ya, jatah 6 pertemuan. Kita butuh 1 kali lagi baru UTS. Saya rasa cukup. Mohon untuk PJ kelas mencatat yang bertanya dan yang tidak masuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.